Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Oki Feminan Rofik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui hal tentang edukasi, yaitu tentang apa sih pengaruhnya media sosial terhadap perkembangan remaja Indonesia, atau apa sih pengaruhnya media sosial ini terhadap aktivitas sehari-hariannya remaja Indonesia. Apakah nanti berpengaruh ke dalam hal positif ataukah lebih condong ke dalam hal negatif? Nah, di sini sebelum memasuki pembahasan materi kali ini, saya akan memperlihatkan data yang saya peroleh dari Databox ID, yang dimana data ini bersumber langsung dari Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah data langsung dari Badan Pusat Statistik, yang dimana bisa kalian lihat persentase penggunaan internet pada remaja Indonesia berdasarkan tujuannya. Di sini paling tinggi adalah media sosial, di mana media sosial ini persentase tertinggi daripada yang lainnya. Nah, padahal bisa kalian lihat di bawahnya itu terdapat pembelajaran online, yang hal ini termasuk hal positif. Tapi kenapa remaja Indonesia itu kebanyakan menggunakan media sosial untuk mengakses internet daripada menggunakan pembelajaran online? Nah, sebanyak 94,16% remaja di Indonesia, anak muda Indonesia yang berusia 16 tahun ke atas itu mengakses internet, dan mayoritas mereka itu menggunakan internet untuk mengakses media sosial, yang dimana media sosial ini diakses dengan persentase 84,37%. Nah, untuk kali ini pastinya terdapat pengaruh positif atau negatif yang akan diterima oleh remaja Indonesia dalam menggunakan media sosial ini. Nah, di sini saya akan memperjelaskan dulu tentang pengaruh positif yang diterima remaja Indonesia dalam menggunakan media sosial. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama tentang konektivitas sosial yang akan diterima oleh remaja Indonesia. Nah, di sini konektivitas ini meningkatnya koneksi hubungan terhadap orang-orang luar yang nantinya akan dipermudah dengan menggunakan media sosial ini, yang dimana bisa dilakukan dalam online, seperti terhubung langsung oleh teman sebayanya, keluarga yang jauh, atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yang saya peroleh adalah menambahnya relasi dari remaja Indonesia. Adanya relasi yang bertambah dari penggunaan media sosial. Di sini anak-anak remaja Indonesia pasti akan memiliki teman yang banyak dengan melalui media sosial. Media sosial ini akan mempermudah bagi penggunanya untuk menambahkan pertemanan, dan nantinya akan lebih akrab atau bagaimana itu bisa menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah meningkatnya akses informasi. Nah, di sini bisa kita ambil contoh dari era sekarang, yang dimana banyak remaja yang mengakses internet, media sosial untuk mencari informasi bagaimana mereka memilih perguruan tinggi untuk mereka. Nah, di sini mereka bisa menggunakan media sosial untuk mengakses informasi tersebut, informasi terkait perguruan tinggi, sekolah dasar, sekolah menengah, atau yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat saya peroleh adalah mendorong kreativitas remaja Indonesia. Nah, di sini dengan menggunakan media sosial, remaja Indonesia dapat meningkatkan kreativitas yang mereka miliki, mengakses internet dengan mengupload apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya. Di sini mereka bisa memperkenalkan mereka punya bakat ini atau bakat ini. Nah, di situ bisa diperkenalkan melalui media sosial. Nah, selanjutnya dengan adanya media sosial yang kelima dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja tersebut. Nah, sekarang banyak sekali remaja Indonesia yang dibilang dapat insecure, yang dimana dengan adanya media sosial ini dapat diakses untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan mereka dapat mempublish apa yang mereka senangi atau apa yang mereka ingin sampaikan kepada khalayak masyarakat. Nah, selanjutnya pasti ada dampak negatif yang akan diterima oleh remaja Indonesia apabila mengakses media sosial. Di sini saya akan membahas dampak negatif dari penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, yang pertama, mereka akan kecanduan menggunakan media sosial. Nah, mereka itu tidak akan bisa membagi waktu. Mereka akan kesulitan membagi waktu antara aktivitas mereka dengan menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial ini, pasti ada
tren-tren yang nantinya akan dilihat oleh remaja Indonesia, sehingga mereka akan terus update untuk melihat tren tersebut, sehingga akan menimbulkan kecanduan terhadap remaja. Selanjutnya yang kedua, terdapat gangguan kesehatan mental yang akan diterima oleh remaja apabila menggunakan media sosial ini. Nah, di sini media sosial ini sangat berarti luas, sangat berkoneksi luas terhadap masyarakat di Indonesia. Bukan hanya lingkungannya saja, tetapi bisa Sabang sampai Merauke bisa mengakses internet. Nah, di sini pasti ada dikalanya gangguan kesehatan mental, yang dimana nanti ada bullying secara online, ada komen jelek secara online yang nantinya akan mengganggu remaja tersebut dengan stres atau bagaimana. Itu bisa mengganggu kesehatan mental dari remaja tersebut. Nah, selanjutnya terdapat tidak bisa membagi waktu apa yang seharusnya mereka lakukan duluan daripada menggunakan media sosial. Nah, di sini remaja Indonesia pasti tidak bisa membagi waktu antara mereka menggunakan media sosial dengan aktivitasnya, sehingga hal ini menimbulkan dampak yang sangat negatif yang diterima oleh remaja di Indonesia. Nah, dengan adanya hal ini, maka remaja Indonesia dapat mengurangi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Nah, di sini terdapat tips yang nantinya dapat digunakan remaja Indonesia untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan membatasi waktu, dengan membagi waktu, mana yang penting, mana yang tidak penting menurut mereka. Mereka bisa mengelola kegiatan mereka antara aktivitas mereka dengan media sosial. Nah, selanjutnya mereka bisa olahraga secara teratur, dan juga mereka bisa mengganti penggunaan media sosial ini dengan hal-hal positif lainnya seperti memasak, belajar dengan buku yang mereka dapatkan dari sekolah, atau mereka juga bisa membagi waktu, memanage waktu dengan menghitung untuk penggunaan TikTok seberapa jam, dan juga belajar berapa jam. Itu bisa menjadikan tips untuk remaja Indonesia untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kasus-kasus yang saya temukan dalam pengaruh media sosial terhadap remaja di Indonesia. Nah, di sini saya tampilkan kasus-kasus yang saya peroleh. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa di Indonesia penggunaan media sosial oleh remaja ini supaya dikurangi, karena nantinya akan sangat berdampak negatif terhadap perkembangan remaja di Indonesia. Seperti mereka itu menjadi semakin malas belajar, semakin malas beribadah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu remaja Indonesia supaya bisa membagi waktu sebaik-baiknya antara mereka menggunakan media sosial dengan aktivitas positif yang mereka jalani, yang mereka merencanakan ke depannya, supaya tidak terlalu dalam untuk menggunakan media sosial tersebut. Nah, sekian materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait pengaruh media sosial terhadap perkembangan atau aktivitas sehari-hari remaja Indonesia, supaya dijadikan pembelajaran dan supaya dijadikan bahan edukasi lainnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.